Halo, halo, selamat malam. Malam Eh, Kak. ini dulu suaranya udah kedengaran belum? Udah. Kalau ke saya udah. Saya Oh, gimana? ini udah Oh, kedengaran. Oke, ini kita nunggu teman-teman dulu kali ya. ya, 5 menit ya. boleh. Kakak ini berarti ini ya ada di Kalimantan sekarang. Live-nya ini Oh, dari Kalimantan. kalau kalau saya di Jakarta, saya Oh, di Jakarta. iya. Oh, kapan kapan kalau saya ke Jakarta boleh deh Kak, saya main. Kalau lu di Mampir mana, Kak? maksudnya. Saya di Madura. Oh iya, Kak. Saya juga Ah, pengen ke Madura. Kemarin ke Madura sempatnya di sampai jembatan itunya aja Suramadu aja. Balik lagi ya. Ah, udah malam soalnya. Boleh. Jalan-jalan dari Surabaya. Ah, Eh, boleh mau dimulai sekarang atau gimana? boleh. Sekarang Boleh Kak. aja ya. Ya, Nah, mau sapa teman-teman dulu ya, Kak. boleh. Oke. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua yang udah pada hadir di acara live Ruang Hati. Dengan saya Mita, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat dan tentunya selalu bahagia. Oke, no blame, no excuse, no justice. Menjadi topik yang sangat realistis dan relevan yang akan kita bahas malam ini bersama pembicara kita, Kak Lulu Sobasari. Halo Kak Lulu. Hai, malam teman-teman. Ya, sama-sama Alhamdulillah. dulu Kak teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan saya Lulu Sobari. Saat ini saya tinggal di Madura. Saya profesi sehari-hari sebagai blogger dan senang berkebun. Nah, kalau mau, oh nanti aja belakang. Oke, itu dulu Kak. Oke, iya Kak. Malam hari ini kan kita mau ngebahas topik yang bertemakan no blame, no excuse, no justice. Ya, Saya yakin ya teman-teman yang hadir di sini pasti pada udah pernah ada pengalaman tentang tema atau topik yang akan dibahas pada malam hari ini ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin lagi mengalami ya Kak. Oke. ya. Semoga malam ini kita bisa sama-sama mendapat solusi atau bisa juga kita sama-sama saling mendukung ya Kak dengan Ya, tema atau topik yang akan dibahas malam hari ini. Oke, kita bisa lanjut ya Kak. boleh, boleh. Buat sharing-sharingnya malam ini. Siap, insya Allah. Oke, kita mulai aja ya Kak. Silakan Ya. Kak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya juga mau ngucapin terima kasih untuk official Ruang Hati karena udah dikasih waktu untuk sharing tentang no excuse, no justice, dan apa ini no blame ya. Kenapa saya pengen banget bahas ini? Pertama karena saya lagi suka banget nih Kak sama topik ini gitu. Saya merasa saya lagi menerapkan 3 hal ini dalam hidup saya gitu. Makanya saya itu kalau ada kesempatan untuk berbagi ke orang lain saya suka gitu. Karena untuk membagikan ini itu nggak bisa harus dari saya gitu. Saya nggak pernah kalau misalnya nih ke teman gitu, saya nggak pernah membagikan soal ini ke teman saya gitu. Sekalipun saya pikir dia butuh itu karena tidak semua orang bisa menerima ini. Tapi kalau saya yang dikasih waktu, saya diberi kesempatan, itu saya senang gitu. Karena berarti kan saya punya tempat untuk membagikan hal yang ingin saya bagikan gitu. Nah, mau disclaimer dulu juga bahwa seperti yang kakak tadi bilang, sebenarnya kan ini bukan bukan hal yang baru sebenarnya. Ini banyak dibahas. Saya rasa banyak dibahas di literatur entah artikel entah buku gitu. Jadi saya mau disclaimer apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman aja gitu, bukan berarti saya
paham banget nih tentang ini gitu. Tapi saya merasa ini lagi saya terapin gitu Kak. Begini, saya mulai dari cerita ya Kak ya. Saya mulai dari cerita ke teman-teman. Boleh. Kenapa saya senang banget berbagi tentang no blame, no justify ini sama no excuse gitu. Dan saya kan tadi bilang juga kalau saya sedang menerapkan gitu kan. Jadi di tahun 2020 gitu kan sampai tahun 2022 saya itu dalam kondisi saya resign dari pekerjaan gitu. Saya resign dari pekerjaan itu pas COVID sih. COVID-19. Tapi saya berhenti itu bukan karena COVID-nya gitu, bukan karena saya diberhentikan, PHK atau apa gitu, enggak. Saya memang sengaja mengundurkan diri dan saya merasa waktu itu adalah waktu yang saya harus pulang karena kalau saya lewat dari itu saya nggak bisa pulang tuh karena kan mau ditutup kan perjalanan gitu. Nah, akhirnya saya pulang, saya memberanikan diri berhenti bekerja karena saya merasa kalau saya lanjut bekerja itu saya bakalan gila gitu karena saya sudah nggak bisa ngontrol diri gitu. Setiap hari tuh hidup saya tuh udah nggak karuan gitu akhirnya. Nah, tapi ada kesalahannya gitu Kak. Saya berhenti itu ada kesalahannya. Saya tuh berhentinya tanpa persiapan gitu, tanpa perencanaan. Saya hanya merasa tidak sanggup menghadapi semua masalah yang ada. Akhirnya saya berhenti dan saya tidak mempersiapkan diri maupun itu penggantinya maupun itu keuangannya gitu kan. Nah, karena saya tidak melakukan persiapan, akhirnya selama 2020 sampai selama 2 tahun berarti kan 2020 sampai 2022 itu saya nganggur gitu. Saya mau cari pekerjaan waktu itu sulit karena lagi COVID. Akhirnya saya hanya ada di rumah gitu, hanya ada di rumah dan ternyata itu nggak mudah juga kan tinggal sama orang tua, kadang nanti pindah ke rumah kakak gitu. Yang saya biasanya itu menanggung hidup saya sendiri, saya tiba-tiba jadi beban orang tua, jadi beban kakak gitu kan. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya saya bukannya malah makin sembuh nih masalah psikologisnya gitu. Saya tuh makin nggak karuan. Akhirnya saya tuh cuma di rumah, cuma ya di kamar, ketemu orang nggak mau, ketemu orang takut karena saya selalu merasa kalah gitu kalau ketemu orang itu. Karena pasti kan nanti ditanya, kamu kerja apa kegiatannya gitu kan. Itu selama 2020 sampai 2022. Nah, sampai akhirnya saya tuh ngerasa saya bosen gitu kan dengan kehidupan saya. Kok hidup saya itu berakhir seperti ini ya? Maksudnya kok nggak ada perubahan gitu. Karena saya bosen, saya tuh akhirnya tiba-tiba, ini beneran tiba-tiba Kak, bukan karena saya dapat masukan atau apa. Karena saya benar-benar menutup diri selama 2 tahun. Saya benar-benar tiba-tiba berpikir apa perlu saya mengubah cara saya gitu, yang biasanya hanya mengeluh, yang biasanya hanya nangis aja di kamar, yang biasanya hanya mencari banyak alasan untuk membenarkan keterpurukan saya gitu, tanpa saya akhirnya membenarkan diri, oh kamu nggak apa-apa kok, kamu tidak berkembang, tidak apa, karena memang kondisinya gitu. Akhirnya karena saya merasa bosan, saya berpikir untuk berubah gitu kan. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kan akhir 2022 ya Kak. Akhirnya saya di tahun 2023 tanggal 1 itu saya ingat banget, tiba-tiba saya itu langsung semangat gitu Kak. Langsung semangat untuk pokoknya apapun yang terjadi ke depan itu saya harus berjuang. Gitu. Saya nggak peduli. Sampai saya bikin istilah sendiri nih yang saya tanamkan sendiri. Sekalipun saya harus masuk ke lubang semut, saya akan berjuang. Itu yang saya pikirkan waktu itu Kak. Akhirnya saya semangat, saya nyusun rencana nih. Kan saya punya keterampilan menulis dan berkebun. Akhirnya saya fokuskan di situ untuk menulis dan berkebun. Saya mulai gitu. Kan sebelumnya sudah mulai tapi berhenti karena saya ada masalah. Akhirnya saya mulai itu. Nah, alhamdulillah Kak, nggak sampai 3 bulan saya merasakan perubahan yang besar. Luar biasa besar. Tiba-tiba pintu keluar yang dulu saya damba-dambakan itu datang dengan sendirinya tanpa saya cari gitu. Akhirnya dari situ saya semangat nih gitu, saya semangat tapi sekaligus saya sadar ini sekalipun saya merasa jalan keluar datang, maksudnya nulis di blog itu rame, permintaan klien untuk kerjasama rame, sampai akhirnya saya bisa, maksudnya saya bangkit kembali gitu Kak, saya bisa hidup lagi.
dan sampai saya bisa membiayai hidup saya lagi gitu, nggak lagi bergantung ke orang tua, bahkan sekarang udah bisa ngasih orang tua gitu. Akhirnya saya merasa anugerah yang luar biasa, tapi saya juga sekaligus sadar nih Kak, kalau apa nggak akan mudah nih hidup saya gitu. Tapi karena saya sudah mengalami yang namanya apa anugerah gitu, karena saya hanya dengan berpikir untuk tidak menyerah aja saya dapat anugerah, berarti ke depan saya tidak akan pernah lagi menyerah gitu. Nah, setiap kali ada masalah nih Kak, dari kejadian itu yang dari yang tahun awal 2023 sampai sekarang ini, saya setiap kali nemu masalah, setiap kali nemu tantangan, setiap kali nemu hambatan, saya selalu ingat 3 hal ini. Saya nggak mau lagi menyalahkan apapun, saya nggak mau lagi cari-cari alasan, saya nggak mau lagi mencari pembenaran. Kalau ada masalah, saya hanya perlu fokus ke masalahnya, saya hanya perlu fokus mencari solusinya. Itu aja yang saya kerjakan sampai sekarang kan. Itu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya bertahan. Bukan berarti saya nggak pernah ini ya, maksudnya saya sadar sih, mungkin ada beberapa orang yang akan berpikir, kok gitu amat sih neken diri gitu kan. Kalau kita menganggap 3 hal ini sebagai tekanan kepada diri, ya maka kita akan merasa ditekan gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa 3 hal ini tuh hanya sebagai pengingat gitu loh Kak. Karena sebagai manusia, ya manusiawi kalau kita itu merasa sedih, kalau gagal ya sedih, kalau gagal ya kecewa, itu biasa manusiawi gitu. Tapi karena saya sudah paham nih gitu, kalau saya ada apapun tidak melakukan 3 hal itu, maka saya akan tetap berjalan nih hidup saya gitu. Jadi itu bukan hal yang menekan, tapi itu hanya sebagai kayak patokan gitu untuk saya, bahwa kalau saya ada masalah, saya nggak boleh melakukan 3 hal itu. Karena ada beberapa orang tuh Kak, yang dalam hidupnya kalau ada masalah, yang dilakukan itu ya 3 hal itu. Kalau nggak menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan, mencari alasan, mencari pembenaran, pasti akan begitu. Karena itu memang terasa enak gitu, tapi nggak memberikan dampak. Dan bahkan ada, itu yang malah yang bahaya sebenarnya, itu justru yang mendarah daging gitu, kayak jadi kebiasaan gitu. Nah, karena saya tahu manfaat dari menerapkan 3 hal itu, akhirnya saya dengan sukarela itu sekarang udah nggak mau lagi untuk menyalahkan apapun gitu, karena itu tidak membuat perubahan apapun gitu kan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa sambil tanya jawab gitu Kak, karena mungkin kakaknya bisa bantu saya untuk karena banyak hal yang kita ceritakan, tapi kayaknya takutnya Kak berlebihan gitu. Enggak kok Kak, sangat memotivasi banget sih Kak. Cuman ya mungkin kalau teman-teman yang lagi pada hadir mau bertanya-tanya bisa ya ke kolom komentar, atau berbagi pengalaman juga bisa ya teman-teman ya. Kak, boleh nggak sih aku nanya bentar Kak? Boleh. Gimana sih Kak perjalanan Kakak itu bisa menemukan prinsip NBN-ENJ ini, no blame, no excuse, no justice nih Kak? Apa sih Kak perjalanannya yang bisa bikin Kakak, oh aku nih nggak bisa nyalahin keadaan nih, aku harus bangkit nih? Apa sih yang memotivasi Kakak itu selain rasa apa sih perasaan yang Kakak rasain sampai aku nggak mau kayak gini-gini terus kayak gitu Kak? Ada nggak Kak perjalanannya? Mungkin yang saya katakan tadi itu Kak, karena saya 2 tahun kerjaannya hanya mengeluh tapi nggak ada perubahan gitu. Berarti yang saya tiba-tiba aja gitu ya Kak ya dapat? Iya, tiba-tiba aja. Awalnya tiba-tiba aja gitu. Memang dari situ gitu. Nah, sampai akhirnya sebenarnya kan kata-kata no excuse, no blame, no justice ini kan bukan dari saya Kak. Saya itu pernah sekali baca artikel teman saya gitu di blognya gitu. Dan dia bahas tentang ini. Nah, saya itu akhirnya merasa, oh kayaknya yang saya lakukan selama ini gitu. Nggak menyalahkan, tidak mencari alasan, dan tidak mencari pembenaran gitu. Sebenarnya kalau alasannya itu yang
memang dari diri sendiri, kemudian ditambah dengan ya baca artikel, baca buku yang akhirnya mendukung apa yang saya lakukan gitu. Oh ya, keren ya Kak ya. Jadi kayak dari stres itu bisa mendapatkan motivasi yang emang Iya. berdampak banget. Gitu. Sampai sekarang bisa menghasilkan juga ya Kak ya dari blogger itu. Ya, alhamdulillah gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Ini ada dari kami Rastra. Oke, ada yang tanya terasa enak tapi tidak memberikan dampak. Gimana nih Kak maksudnya Kak? Maksudnya terasa enak tapi tidak memberikan dampak. Oh, ini nih. Ini mungkin waktu yang saya tadi bilang ini nih Kak, apa? Kan saya tadi bilang kalau kita dalam kondisi apa terpuruk gitu Kak. Kita tuh sering mencari banyak alasan gitu untuk menyalahkan orang, untuk mencari pembenaran gitu. Kenapa kita mencari itu? Karena itu memberi rasa enak ke diri kita gitu. Kita tuh jadi kayak punya Jadi Kakak memilih untuk keluar dari zona nyaman Kakak ya untuk mencoba. Iya, gitu. Karena meskipun itu terasa enak nih, oh saya merasa enak nih dengan saya menyalahkan lingkungan, tapi ternyata itu nggak ngasihin apa-apa ke saya gitu, nggak memberi dampak. Jadi saya lebih memilih untuk keluar dari situ, nggak apa-apa deh. Saya menghadapi dunia gitu. Yang penting saya berkembang. Oke, keren ya Kak. Mulai berarti kalau blogger itu memang pengalaman Kakak dari semenjak kerja atau baru nih Kak menjadi blogger itu? Oh, semenjak kerja itu sebenarnya sudah mulai ngeblog tuh Kak. Karena kan saya memang suka nulis kan ya. Jadi emang udah cari-cari link gitu untuk gimana mengembangkan keterampilan saya gitu. Tapi karena saya lebih fokus ke masalah saya, akhirnya saya melupakan itu gitu. Melupakan keterampilan saya yang bisa menulis ini gitu. Nah, pas saat 2023 baru deh saya mulai lagi dan saya fokusin, akhirnya alhamdulillah bisa jadi penghasilan gitu. Boleh nggak sih Kak, Kakak ceritain apa isi blogger Kakak, tentang apa, kayak gitu Kak? Oh, iya. Nanti sama Boleh ya? Boleh saya spill ini enggak sih? Boleh spill blog saya berarti ya? Boleh. Iya. Saya kalau blog apa ya? Blog saya itu sebenarnya isinya macam-macam. Karena kan namanya luluksembari.com. Jadi saya memang keinginannya itu untuk branding diri gitu kan. Jadi memang isinya macam-macam, tapi ada tulisan yang paling banyak itu di tentang berkebun gitu Kak, sama tips-tips menulis gitu. Kalau di luar itu ya ada, tapi nggak banyak gitu. Lebih fokusnya ke berkebunnya itu. Kenapa saya fokus di berkebun? Karena kan aktivitas sampingan saya kan berkebun, jadi biar lebih mudah gitu. Karena kan kalau nulis sesuatu yang kita kerjakan, yang kita tahu kan lebih mudah gitu. Kalau boleh tahu Kakak berkebunnya tanaman hias, buah atau sayur gitu Kak? Kalau aku sih juga suka berkebun. Ini Kak, saya lebih memang belum Kenapa? tahu cara berkebunnya. Oh, saya lebih suka ini Kak, sayur daripada buah gitu. Karena kan sayur cepet kan, dia bisa panen sebulan, bisa ada yang 2 bulan gitu. Sekalipun buah ya saya paling cari buah-buah yang umurnya pendek, yang 3 bulan paling panen gitu. Oke Kak, jadi Kakak berkebunnya itu satu kebun itu yang menghasilkan itu dari kebun juga, dari blogger juga, kayak gitu ya Kak ya? Oh, enggak. Kalau berkebun itu masih hobi Kak, masih hanya di rumah gitu, di halaman rumah gitu. Nanti hasilnya saya makan gitu belum. Tapi keren ya Kak, kadang kalau saya berkebun tuh buahnya kecil-kecil Kak. Curhat. Gak apa nanti ke blog. Tanya saya gak apa Kak. Saya kasih tahu kalau saya bisa. Mantap. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi teman-teman? Boleh? Atau ada yang mau sharing ceritanya? Boleh. Jadi selama 2 tahun itu ada ini nggak Kak? Berarti dari keluarga juga memotivasi gitu ya Kak ya? Enggak, Kak, nggak ada. Justru karena nggak ada support system, saya itu kelimpungan sendiri gitu kan. Orang desa itu kan nggak paham soal kesehatan mental apa gitu kan, mereka nggak paham. Cuma beruntungnya ibu saya itu orangnya nggak rese gitu, ngelihat anaknya nganggur di rumah terus itu dia nggak rese, yang nyuruh anaknya kerja gitu enggak. Dia tuh
untungnya itu gitu. Kok seandainya ibu saya mungkin tipenya yang cerewet atau apa, saya makin stres gitu. Untungnya gitu. Jadi nyari sendiri Kak gitu. Iya Kak, keren ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Cetami Rastra ya. Banyaknya pengetahuan kita berdampak enggak ya Mbak dengan pola pikir kita? Pola pikir yang akhirnya membuat diri kita bisa bertumbuh. Oke, gimana ya? Bisa dijawab ya Kak? Oh, oh iya ya. Ini menurut saya ya Kak ya, menurut saya ya, Oke. pengetahuan itu berdampak sih ke pola pikir gitu. Karena oke, saya memang bangkitnya itu saya menggambarkannya kan secara tiba-tiba gitu kan, hanya terpikir karena bosan gitu. Tapi kan nggak berhenti di situ gitu. Setelah saya memutuskan bangkit untuk mencoba lagi, untuk berjuang lagi, kan saya tambah dengan baca buku, tambah dengan baca artikel, tambah dengan menambah teman, diskusi gitu. Ya, akhirnya saya dengan begitu keputusan saya untuk bangkit itu makin kuat gitu. Jadi pengetahuan itu tetap berpengaruh ke pola pikir gitu. Kalau nggak ditambah itu, ya mungkin nggak akan cepat saya gitu. Buktinya selama 2 tahun tanpa pengetahuan, karena hanya saya diam diri, menangis dan segala macam, saya nggak bertambah apa-apa gitu. Tapi tidak sampai 1 tahun dengan saya bangkit, terus saya tambah dengan pengetahuan, dampaknya banyak gitu. Pola pikirnya terus bertambah, terus tumbuh gitu. Itu menurut saya Iya. sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu. Iya, jadi kita kayak terus berkarya aja intinya Kak. Iya, gitu. Oke, keren sih Kak. Dari teman-teman yang lain, makasih yang udah baru bergabung. Kalau boleh tahu, Kakak belajar berkebun itu dari mana sih Kak? Oh, kebetulan saya ini kuliahnya pertanian, Kak. Kebetulan kuliah pertanian, jadi ada basic di situ. Oh, berarti kerjanya juga di bidang ini ya, pertanian dulu ya Kak ya? Atau beda lagi? Kerjanya itu dulu ngajar, Kak. Tapi saya jadi guru kebun gitu. Oh iya, berarti keren ya Kak ya, tentang lingkungan hidup berarti. Iya, jadi kayaknya saya merasanya kayaknya ada sejak saya kuliah itu dengan saya yang sekarang itu ada rentetan yang nggak putus gitu. Sekalipun mungkin nggak kerja di pertanian murni, tapi tetap saya tuh bergerak di bidang pertanian karena guru kebun gitu. Sekarang nulis pun ya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Memang Kakak suka dalam bidang pertanian alam atau? Iya, suka. Oh. Saya tuh suka banget berkebun itu Kak, karena awalnya dulu karena memang dari kecil memang ya ke kebun kerjanya gitu kan, bantu orang tua karena kan tinggal di desa. Nah, akhirnya ketertarikannya sampai lulus sampai lulus SMA tertarik ke dunia pertanian, masuk jurusan pertanian gitu. Nah, habis lulus tetap suka gitu ke aktivitas berkebun itu Kak gitu kan. Karena saya masuk ke pertanian itu pilihan sendiri gitu. Waktu itu kan saya 2007 ya kuliahnya. Di masa itu tuh kan banyak teman-teman kalau ambil kuliah tuh banyak salah jurusan gitu. Nah, waktu itu tuh saya udah nggak salah jurusan, itu saya udah milih sendiri gitu. Meskipun itu pun saya milih sendiri bukan dikasih tahu orang tua, saudara, enggak, karena memang pengen sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya setelah lulus saya suka juga berkebun gitu. Sampai sekarang akhirnya saya merasa berkebun itu berdampak baik ke kesehatan mental saya gitu Kak. Karena kalau saya habis nulis, saya bosen nih, saya jenuh nulis gitu, saya larinya pasti ke kebun. Kalau saya sudah ke kebun, itu semua penat saya tuh udah hilang itu. Entah mau nyiram tanaman, mau nyabut rumput, entah memupuk, itu aja tuh udah bikin saya rilis emosi gitu. Iya Kak, paham sih Kak rasanya, karena saya juga saya juga pernah ngerasa kayak gitu.
saya juga senang berkebun Kak. Jadi kalau berkebun itu jadi kayak healing gitu loh bagi saya. Ah ya benar. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Kendalanya Mbak ketika mulai menerapkan no excuse, no justice, no blame ini, ada nggak Kak kendala yang Kakak terapin dari prinsip no excuse ini? Tidak menyalahkan lingkungan sekitar, atau menyalahkan diri sendiri. Oh, kendalanya itu sebenarnya gimana gimana biar konsisten itu aja Kak. Itu karena kan gini nih, kalau misalnya nih, saya itu nggak bisa menjelaskan secara runut ya, karena ini mungkin bukan kayak tips, bukan langkah-langkah, bukan. Cuma saya bisa menyimpulkan gini, step saya untuk akhirnya berpindah dari kondisi yang terpuruk ke kondisi yang lebih baik, itu pertama kan karena memang niat tidak sengaja gitu, karena habisnya tidak habis bikin niat itu kan akhirnya saya bikin rencana nih Kak, kecil-kecilan gitu kan, maksudnya meskipun tidak besar kan, oh ya saya mau nulis, mau berkebun gitu. Nah di prosesnya itu untuk konsisten, tidak menyalahkan, tidak mengeluh atau apa, itu adalah di konsistensinya itu, di latihannya itu, karena mau tidak mau kita harus latihan tiap hari. Kenapa harus latihan tiap hari? Ya karena masalahnya datang tiap hari gitu. Nah, di situ sih Kak tantangannya dan kendalanya. Gimana caranya biar kita konsisten untuk menerapkan 3 pola pikir tersebut gitu. Emang nggak mudah sih Kak, nggak mudah. Karena masalahnya banyak gitu. Nggak hanya nanti nih saya kasih contoh satu ya, karena kalau kayaknya terlalu banyak jadi saya bingung sendiri. Saya kasih contoh satu. Nah, sejak saya memutuskan menulis itu, kan semua kesempatan yang datang saya ambil Kak. Saya nggak pernah nolak gitu. Ada tawaran nulis di web ini saya ambil. Ada tawaran nulis dari ini saya ambil. Tapi kan nggak semuanya berjalan terus kan. Nggak semuanya berjalan dengan baik. Ada pernah satu tuh Kak, bekerja sama dengan media milik pemerintah gitu. Dia nggak besar, dia lengkap, ada TV-nya, ada webnya gitu. Saya tuh kalau nonton YouTube nemu nama media itu saya kayak nyesek gitu, ya Allah gitu. Tapi saya nggak sepil ya. Itu kita sudah jalan nih Kak, sudah dikasih brief, kita sudah nulis sampai kita lembur-lembur, karena semuanya itu diubah sama tiap hari itu selalu ada brief baru gitu. Saya itu udah nyoba bertahan gitu, saya ikutin. Saya udah nulis sampai 20 artikel udah saya setorkan, tiba-tiba mereka menggagalkan kerjasamanya karena mereka ada masalah internal antara pengurusnya gitu. Ada pengurus yang nggak setuju, ada yang setuju gitu. Akhirnya semua artikel yang saya buat dikembalikan ke saya sama teman-teman, ada banyak, dan kita nggak dibayar gitu. Padahal kita udah meluangkan waktu sebulan untuk menulis 20 artikel itu. Nah, kayak gitu kan datang terus nih. Nah, kalau masalah kayak gitu datang, saya nggak mungkin nggak sedih. Saya pasti sedih, saya pasti kecewa. Nah, tapi tiap kali masalah-masalah kayak gitu datang Kak, saya tuh selalu balik ke masa lalu gitu. Kalau saya menyerah dan terus-terusan menyalahkan kegagalan saya akan kayak dulu. Saya akan 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Jadi daripada saya mengulang itu, saya mendingan cari solusi lain. Akhirnya kalau pokoknya daripada saya balik gitu terpuruk lagi 2 tahun, saya nggak mau lagi, saya mending selalu fokus ke solusi. Ya udah, masalahnya lupakan, pindah lagi kan kayak gitu kan banyak itu. Nah, konsistensinya itu yang agak sulit. Tapi kalau untuk mempertahankan konsistensi itu, saya selalu mengingat kondisi saya yang terpuruk 2 tahun itu. Nah, itu aja sih Kak yang bisa saya ini bagikan ke teman-teman gitu, buat konsisten. Kendalanya paling di situ nanti. Pernah juga udah nanem nih, banyak nih Kak, saya udah nanem. Tiba-tiba bapak saya sakit. Saya itu bulan puasa kemarin deh kayaknya. Tiba-tiba bapak saya sakit. Akhirnya saya 3 bulan harus ngurusin bapak saya. Akhirnya semuanya terbengkalai gitu. Ya akhirnya saya sedih gitu Kak. Aduh, apalagi gitu. Tapi karena saya sudah punya patokan, saya nggak pernah lagi khawatir
akan terjerumus ke masa lalu yang 2 tahun itu gitu. Nah, harapan saya saya sampai sekarang tuh sebenarnya masih berlatih kan, masih terus berlatih gitu. Karena saya juga merasa saya belum sepenuhnya juga 100% jadi orang yang benar-benar apa ya, kuat gitu, enggak gitu. Paling saya bisa bilang oke, dibanding tahun 2022 saya itu sekarang pribadi yang lebih tangguh, tapi mungkin hanya 70% gitu. Nah, kedepannya saya pengennya ya udah nggak akan sampai 100%, sampai kapanpun mungkin nggak akan sampai, ternyata memang di situ posisinya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena ya akhirnya tiga pola pikir ini membuat saya sadar bahwa ya memang hidup itu akan selalu dengan masalah gitu. Saya hanya perlu mengulang saya biar saya nggak terpuruk lagi gitu aja sih Kak. Ke depan ya mungkin saya hanya ingin jadi orang yang dengan 3 pola pikir ini saya hanya ingin jadi orang yang lebih kuat aja, meskipun nggak 100% nggak apa-apa gitu. Oke, langsung fokus ke solusi ya Kak, langsung fokus ke masalah. Ada nggak sih saat-saat Kakak buat nenangin diri Kakak itu? Biasanya kan kalau Kakak bilang tadi support system dari keluarga, Kakak bilang nggak ada. Ada. Jadi Kakak nenangin diri itu dengan cara sendiri kayak gitu ya Kak? Suka mindfulness juga berarti Kakak? Mindfulness itu nah ini Kak, saya tuh kalau mindfulness itu saya sambil berkebun itu Kak gitu. Karena saya kalau berkebun itu nggak, misalnya nih saya nyiram gitu kan. Saya tuh kerjaannya tuh pelan orangnya Kak gitu, nggak yang harus selesai, nggak. Maksudnya proses berkebun itu saya nikmati. Panennya saya nikmati, nyiramnya saya nikmati gitu. Kadang saya sambil ngomong sama tanaman gitu. Ya maksudnya ngomong kamu tumbuh ya, kamu sehat ya gitu. Kamu nanti panennya yang banyak ya gitu. Karena saya merasa gini nih Kak, nggak tahu. Mungkin Kakak nanti bisa ini berbagi dengan saya, mungkin merasakan hal juga. Tiap saya itu bertemu tanaman gitu, terus saya berada di dekatnya mungkin 5 menit, 10 menit gitu tuh Kak. Terus saya ngerawat dia, entah menyiram, entah memangkas, entah memupuk gitu. Itu saya merasa itu secara otomatis semua yang ada di kepala saya, kegundahan yang ada di kepala saya itu seperti saya ceritakan ke tanaman itu. Meskipun saya nggak bercerita nih secara mulut, tapi secara energi itu tuh saya sampaikan ke mereka gitu. Saya tuh merasa akhirnya mereka jadi teman saya gitu. Mungkin agak aneh gitu ya, tapi saya merasakan itu gitu. Iya. Jadi kita sama-sama kayak kita bicara sama diri kita sendiri ya jatuhnya. Iya. Nah mungkin tiap orang beda ya Kak ya. Mungkin beda, mungkin saya pakai caranya begitu gitu. Iya. Mau bacain pertanyaan dulu ya, boleh ya Kak? Boleh. Ada pertanyaan lagi nih, Imeh 13. Bagaimana respon lingkungan sekitar yang Kakak rasa setelah Kakak menerapkan prinsip ini? Ada kendala apa yang ditemukan kayak gitu? Dari lingkungan sekitar itu mungkin dari tadi yang Kakak ceritain kali ya. Ada nggak sih respon setelah Kakak? Jadi dari lingkungan sekitar tuh apa sih responnya setelah Kakak itu cuek gitulah ceritanya ya kalau gitu. Ada dua sih Kak, ada dua sih Kak. Kalau yang saya perhatikan ya, kalau mereka yang mungkin saya bagi, kalau mereka yang vibrasinya itu negatif, itu mereka nggak cocok jadinya dengan prinsip saya gitu. Nah saat mereka tidak cocok prinsipnya dengan saya, biasa saya nggak paham karena mereka juga mungkin belum tahu caranya menyelesaikan masalah. Akhirnya bentrok gitu. Bentrok itu bukan berarti bukan berarti saling berantem ucapan atau apa gitu. Cuma akhirnya hubungan kita itu nggak baik gitu Kak. Nggak baiknya tuh gini, mereka jadinya itu mainnya ngomong di belakang gitu, bukan di depan gitu. Sementara saya kan setelah berubah kan saya udah nggak mau nih. Kalau prinsipnya kan jadi berubah juga. Kalau kita mau berteman, berarti kita harus fair-fairan nih, harus jujur. Tapi kalau kita nggak bisa jujur-jujuran, ya bagi saya lebih baik kita nggak deket. Kan lebih baik begitu. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Itu prinsipnya saya. Tapi kan itu nggak cocok akhirnya ke mereka. Nah, akhirnya
pilihannya saya menjauh dari mereka karena mereka nggak bisa diajak ke vibrasi yang lebih positif. Nah, ada nih yang mau tuh Kak melihat saya ada perubahan, jadinya mereka datang ke saya, sering diskusi ke saya, sering nanya-nanya, sering minta nasihat gitu. Nah, kalau begitu, nah saya baru nih mau ngobrol sama mereka gitu. Ya ada dua akhirnya, respon lingkungan tuh ada dua, ada yang nerima, ada yang kalau nggak nerima ya udah pilihannya saya yang menjauh, ada yang nerima dan mereka datang untuk ngobrol, curhat, cerita, berbagi pikiran gitu. Kendalanya kendalanya ternyata sulit untuk ngajak orang berubah gitu. Karena kan yang apa makanya saya nggak pernah mau datang ke orang terus saya kasih nasihat kamu tuh saya lihat kamu ada masalah gini nih, nggak mau karena mereka pasti akan nolak. Tapi kalau mereka yang datang, saya dengan senang hati akan berbagi pengalaman saya gitu ke mereka. Iya, Kak. Saya setuju sih, Kak. Jadi kayak apa namanya itu seleksi alam aja ya. Jadi Ya akhirnya kita seleksi bakal alam. ketemu sama orang yang memang sesuai dan sama prinsip kita kan. Iya benar. Gitu. Tapi Nih, mungkin itu nggak enak sih, awal-awalnya nggak enak sih Kak, mungkin kita jadi ngerasa kayak kok kayak banyak musuh ya gitu. Tapi lama-lama udah biasa, toh kan niatnya nggak bermusuhan gitu. Iya, benar sih Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak, aku bacain ya. Ya. Jadi cara Mbak menjaga konsistennya selalu melihat kembali alasan mengapa Mbak memulai ya. Iya. Cara Kakak menjaga konsistennya itu gimana sih? Terus alasannya tuh apa yang bisa bikin Kakak balik lagi ke prinsip Kakak itu loh? Oh, sebenarnya tadi itu Kak, sebenarnya kan saya ini ya dalam 2 tahun, bayangkan Kak, Kakak kerjaannya hanya tidur di kamar, Kakak nangis nggak jelas, Kakak tersiksa batinnya tanpa alasan yang jelas, itu kan nggak enak banget nih Kak. Terus kita itu tersiksa gitu. Nah saya kalau ingat momen-momen itu saya nggak mau lagi kalau balik gitu. Itu buat saya itu sudah cukup memotivasi saya untuk konsisten gitu. Jadi kalau ada masalah saya ingat itu aja gitu. Saya nggak mau balik ke kondisi itu gitu. Kalau saya nanti kembali suka menyalahkan, kembali suka mencari-cari alasan, itu saya akan kembali ke masa itu dan saya nggak mau gitu. Itu buat saya itu cukup untuk membuat saya konsisten gitu. Konsisten ini pun bukan berarti tiap hari bagus gitu kan, enggak, tetap aja naik turun gitu. Tapi kalau lagi turun, saya ingat kondisi itu. Nanti kalau saya ingat kondisi itu, saya langsung akan cari solusi gitu kan. Nah, saya baiknya gimana nih ya? Kalau masalahnya kayak gini, saya baiknya gimana nih? Nah, akhirnya prinsip saya itu terus maju gitu kan. Keep forward gitu. Akhirnya oke, yang penting saya harus maju, saya harus maju, saya harus maju, hidup saya harus bergerak ke depan, nggak boleh mundur gitu. Itu sih Kak. Oke, berjalan maju ya Kak ya. Oh iya, berarti dari yang kemarin itu Kakak ada masalah, Kakak ngeluh pergi, Kakak ada masalah ngeluh, jadi kayak menghindari masalah. Kalau dulu sekarang jadi lebih ke menghindari masalah. Jadi ada apapun di depan gas gitu kayak. Iya, nah ya kalau sekarang ada apapun saya gas itu. Kalau dulu saya ada masalah, saya nangis, saya berdiam diri, saya menyalahkan diri, kamu kenapa begini, kamu kenapa begini, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Nggak selesai akhirnya 2 tahun. Lumayan. Dan itu parah Kak, posisinya tuh parah. Saya itu sampai ketemu orang itu nggak mau, karena saya kalau ketemu orang itu saya insecure banget. Ketemu siapapun saya tuh langsung merasa rendah serendah-rendahnya gitu. Oke. Insecure-nya tuh insecure-nya tuh gimana sih Kak? Bisa Kak dideskripsiin karena nggak ada pekerjaan kah atau karena segala hal kayak? Dalam segala hal. Pertama, saya merasa gagal. Masa saya udah kuliah, saya sekarang nggak punya kerjaan. Teman saya satunya sudah punya rumah, saya belum. Teman saya satunya udah berkeluarga, saya belum.
Teman saya satunya belum hamil, saya belum ngapa-ngapain gitu. Dalam segala hal, oh teman saya cantik, saya enggak gitu. Dalam segala hal itu, Kak. Gitu. Oke, paham Kak. Saya paham Kak. Ada pertanyaan, bacain pertanyaan satu lagi nih ya Kak ya. Kakak bilang prinsip ini buat kakak bukan sebuah tekanan. Saya mau tahu prosesnya sehingga kakak bisa bilang ke diri sendiri kalau ini bukanlah sebuah tekanan. Oke, jadi gimana kakak merubah stres kakak menjadi distres nih Kak? Jadi stres kakak itu, ini stres. Jadi kakak rubah tuh, tekanan itu bisa berubah menjadi motivasi kayak gitu. Ada nggak sih Kak perjalanan? Tekan, maksudnya bentar, saya masih Dari pola pikir. Oh, dari pola pikir. Oh, yang 3 tadi itu gimana? Yang menganggap Mungkin dari pertanyaan no ini. blame, no justify itu gak jadi tekanan gitu ya. Jadi berarti prinsip yang kakak terapkan ini membuat kepercayaan dirinya kakak menjadi lebih kokoh. Iya, ya banget. Saya jawab iya banget. Iya banget. Iya banget. Nah, kalau yang tekanan itu sebenarnya gimana ya saya jelasinnya ya? Biar gimana biar prinsip itu gak jadi tekanan buat kita gitu kan ya. Iya. Memang kalau dipikir sepintas itu kayak aduh ngapain sih kita hidup nggak boleh, masa sih kita hidup nggak boleh mengeluh, nggak boleh nangis, ya kan, nggak boleh menyalahkan orang lain gitu. Ya nggak gitu konsepnya gitu. Kita jangan menganggap dengan pola pikir itu terus kita harus selalu positif setiap hari, terus kita harus kuat setiap hari, enggak gitu. 3 pola pikir itu seperti yang saya katakan tadi, itu hanya sebagai patokan untuk saya, pengingat untuk saya, biar kalau ada masalah, saya nggak langsung fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya gitu. Nah, nanti lambat laun, kalau kita terus berlatih seperti itu, kita dengan sendirinya akan sukarela, Kak. Sukarela kita untuk tidak menyalahkan orang lain gitu. Tidak akan menyalahkan apapun, kita akan sukarela. Coba deh, saya bahkan berani menantang, coba deh teman-teman terapkan ini. Latihan, apapun kondisinya, kalau ada masalah, cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Kalau teman-teman ngerasain dampak positifnya, saya yakin teman-teman akan dengan sukarela menerapkan pola pikir ini seumur hidup. Saya yakin itu. Karena saya merasa, kenapa saya mau konsisten? Karena saya merasakan dampaknya gitu. Coba teman-teman kalau ada yang punya masalah terapkan itu dan rasakan dampaknya gitu. Saya yakin teman-teman dengan sukarela akan menerapkan prinsip ini karena beneran bikin hidup lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Solusinya itu langsung ada Kak atau gimana? Enggak sih Kak, enggak langsung ada. Solusinya itu tidak langsung ada, tapi saya bilang begini, setidaknya dengan pola pikir ini, meskipun masalahnya tidak langsung selesai, meskipun masalah solusinya tidak langsung ditemukan, setidaknya kita bisa survive dalam masalah kita. Itu bahkan itu sudah bagus gitu. Bukan berarti dengan pola pikir ini, bukan berarti saat saya bilang cari solusi itu langsung ketemu, enggak. Itu tidak akan langsung ketemu. Makanya saya nggak pernah berhenti sampai ketemu gitu. Tapi seenggaknya dengan pola pikir ini, saya bisa survive menghadapi masalah saya gitu. Iya, berarti kita harus sering-sering latihan juga ya Kak ya. Untuk... Ya, itu yang saya tekankan itu latihan gitu. Saya berarti kalau dari 2003 sekarang 2024 ya, 2 tahun ya. Saya sudah tahu 2 tahun berlatih itu, saya nggak berani bilang saya 100% tangguh, enggak. Saya hanya bilang 70%. Tapi 70% itu sudah mampu memberikan banyak dampak di kehidupan saya gitu. Oke, keren ya Kak. Survive dari masalah. Ya. Keren banget. Oke, mungkin ada lagi Kak yang mau di-sharing-sharingkan Kak? Saya mau, saya kan mulai dari cerita ya.
Iya. Mulai dari cerita, mungkin saya akan mengakhiri dengan cerita juga gitu. Saya setelah berlatih 2 tahun ini, kadangkala kan dengan orang sekitar kan saya jadi bisa menilai juga nih Kak. Aduh, kayaknya nih orang perlu deh prinsip saya gitu. Kadang saya tuh berpikir begitu gitu. Tapi Orang yang bagaimana? ternyata entah saudara, entah teman gitu. Mereka tuh kan biasanya, oh ya gini nih, yang datang curhat ke saya itu tuh saya bagi dua jenis. Gitu. Yang datang itu saudara sih Kak, kalau nggak saudara ya teman. Nggak banyak, maksudnya itu kan teman saya juga nggak banyak. Mungkin adalah segelintir orang yang datang ke saya, curhat, cerita gitu. Nah, saya kalau mereka curhat, kalau mereka cerita, saya tuh nggak langsung, saya hanya mendengarkan biasanya, nggak ngasih solusi, nggak ngasih apa gitu. Karena kadang mereka itu hanya ingin diskusi dulu gitu. Tapi dalam diskusi itu kadang kan muncul tuh di otak saya. Saya kadang juga nggak sabar gitu. Aduh, ini kayaknya dengan menerapkan apa prinsip saya yang 3 ini udah kelar nih masalahnya dia gitu. Tapi sebenarnya itu nggak semudah itu juga menularkan ke orang lain gitu. Nah, yang datang ke saya ini, saya biasanya kan bagi 2 juga Kak. Ada yang saya masuk pelan-pelan tuh Kak. Saya masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Kalau sudah dapat momentum untuk ngajak mereka, yuk cobain cara saya. Nah, gitu. Saya baru masih tahu tuh. Nah, tapi ini ada 2 jenis juga nih Kak. Ada yang mereka mau, mereka terbuka, ada yang nggak mau nih Kak gitu. Ada yang nggak mau. Nah, yang nggak mau ini saya lihat ini kebiasaan menyalahkannya sudah mendarah daging. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah mendarah daging itu bahaya. Mau diapakan itu dia nggak akan berubah gitu. Nah, jadi saya punya pesan ke siapapun yang mungkin lagi punya masalah apapun, daripada terus terpuruk dan akhirnya terbiasa menyalahkan kondisi dan mendarah daging tuh nggak bisa berubah, mending berubah dari sekarang. Coba deh gitu. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Iya Kak, jadi kita belajar untuk sadar gitu Kak ya, sadar dulu, Iya, gitu. sadar dulu nih. Oh iya, saya lupa nih Kak, saya mau ngasih tahu ini. Saya kan tadi bilang ini ya, niat saya itu kan datangnya tiba-tiba karena saya merasa bosan dengan masalah saya gitu. Nah, ternyata itu gak hanya terjadi ke saya loh Kak. Saya tuh kemarin sempat nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang sama Dino, yang dia tunanetra karena kebanyakan minum alkohol, ya kan? Dia kan juga sempat terpuruk nih, gitu, tuh ke lantai dasar dari rumahnya itu, dari lantai 2. Tapi hanya dengan dia merubah niat, dan dia juga bilang nih di podcastnya Deddy itu, dia tuh tiba-tiba pengen merubah niatnya karena dia bosen dengan keterpurukannya gitu. Saya akhirnya mikir, oh ternyata ini kayaknya bisa jadi siklus yang dirasakan banyak orang gitu. Karena mengeluh nggak punya pilih, nggak merubah apapun, akhirnya memutuskan untuk bangkit. Setelah bangkit ternyata pintu keluarnya terbuka lebar gitu. Iya benar banget Kak. Semua orang pasti merasakan apa yang Kakak sharingkan malam ini ya Kak ya. Iya. Inspiratif banget. Ada komen nih dari Kak Cota Mirasa. Iya banyak pola pikirnya Mbak Lulu tuh yang relate banget dengan konsepnya ruang hati, tentang proses, tentang latihan, tentang survive dalam masalah. Benar sih Kak, benar. Di ruang hati itu kan benar-benar kayak kita tuh berproses, terus setelah berproses terus kita butuh latihan lagi. Terus setelah latihan kita tuh harus survive dari masalah, terus jatuh lagi, survive lagi kayak gitu. Nah, ini Kak Tami nih Galuh ya Kak? Galuh kan ya Kak? Iya Mbak Galuh. Nah, makanya saya itu senang waktu Galuh hubungin saya lagi, terus dia ngenalin ruang hati dan saya tertarik untuk minta informasi kalau ada ini lu apa maksudnya ada kelas, ada seminar apa, saya mau ikutan gitu. Karena saya sadar Kak, bergabung dengan grup-grup begini ini kan bisa menjaga konsistensi juga kan. Dan saya juga butuh kan kalau selama ini kan saya hanya cerita-cerita aja gitu kan, nggak terkonsep ceritanya. Nah, kalau saya punya temen, punya
ruang seperti ini kan akhirnya saya bisa tuh perjalanan hidup saya buat lebih terkonsep gitu. Jadi kalau saya cerita itu nggak cuma cerita aja gitu. Iya benar banget Kak. Makanya ya Banget belajar dapat nih, sharing-sharing belajar. dari Kakak yang kita memang kan kadang manusia yang memang namanya manusia pasti sukanya ngeluh terus. Iya, Tapi kalau nggak kita mungkin nggak nggak. sadar di situ-situ aja kitanya kan. Ya itu. Iya betul banget nih. Teman-teman ada yang mau ini lagi, mau join lagi, mau tanya-tanya lagi nggak nih? Udah cukup ya. Tapi secara pribadi ya Kak, saya seneng banget sih Kak dengar cerita Kakak itu kayak bersemangat gitu loh Kak, semangat. Terus ya dari cerita Kakak yang apalagi yang nggak ada support sistemnya kayak gitu kan agak lebih sulit ya Kak untuk sadar dan kayak namanya kita terpuruk, ya kan Kak, kita belajar untuk bangkit lagi itu memang butuh suatu proses, konsistensi, tuh. Dari Kak Imeh nih, Kak Imeh merubah niat mampu membawa ke satu perubahan baru. Keren. Jadi terima kasih. Berubah niat gitu, punya prinsip. Jadi manusia tuh harus punya prinsip, tergantung dulu prinsipnya kayak gimana dulu. Kalau prinsipnya mengeluh terus, boleh mengeluh tapi jangan keterusan kayak gitu. Betul. Ya di ruang hati juga diajarin kayak gitu Kak. Jadi kayak emang kita tuh boleh ngeluh sih, ngeluh jadi buat mengeluarkan ini namanya unek-unek kita kayak gitu kan. Tapi kita di ruang hati juga nggak lupa juga kita mindfulness, kita sadar gitu. Dari yang awalnya tenggelam jadi kayak kita bangkit ayo bangkit berenang. Kalau bisa kita di laut tuh kita belajar berenang deh gitu. Sama banget sama prinsipnya Kakak Nino. Excuse, no blame, no justice. Ini benar-benar keren deh Kak. Mantap. Oke. Jadi kita berubahnya ke hal yang lebih baik gitu ya Kak. Ya, betul Kak. Oke, makasih ya Kak untuk malam ini sharing-sharingnya. Seru banget dan memotivasi banget. Sama-sama Kak. Saya minta maaf ya kalau ada kurang-kurang. Banyak kurang saya minta maaf. Enggak Kak. Ya oke teman-teman ya. Untuk malam ini cukup kali ya teman-teman. Mau ada yang tanyain lagi? Mau nunggu semenit mungkin? Atau cukup? Komen-komen ya. Berarti kegiatan Kakak sekarang ini ya Kak ya, blogger dan berkebun aja Kak ya? Ya, sementara itu Kak. Nanti kita follow-followan ya Kak di IG. Siap. Oke teman-teman, makasih ya yang udah hadir malam ini. Terima kasih juga ya teman-teman. Terima kasih juga untuk Kak Lulu yang sudah meluangkan waktu buat sharing-sharing yang sangat inspiratif ya malam hari ini. Teman-teman ruang hati yang hadir malam ini, jangan lupa follow-follow-nya juga ya. Kalau nggak mau ketinggalan kisah-kisah inspiratif kayak Kak Lulu ini, bisa di follow-follow. Oke, dari Kak Imeh, terima kasih sharingnya katanya Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Jangan lupa juga ya teman-teman, setiap hari Senin, Ruang Hati lu ngadain kelas latihan gratis yang namanya olah rasa menemukan pulau dalam hati. Nanti diadainnya tuh besok tanggal 25 November ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti untuk info lebih lanjutnya bisa cek IG-nya Ruang Hati ya, di feed-nya juga. Oke, jangan lupa untuk malam ini sharingnya. Makasih ya Kak. Ya sama-sama Kak. Oke. Saya akhiri ya teman-teman ya. Makasih. Ya. Selamat malam. Sama-sama. Selamat.